Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dinda Surya, kelas 11 7C06, Program Studi Sistem Informasi. Kegiatan KKN ini dilakukan secara individu serta online sebagai pencegahan penularan virus COVID-19. Pelaksanaan kegiatan dilakukan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Tema kegiatan KKN saya yaitu pemanfaatan aplikasi Mendeley dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada penyampaian materi. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang ada di aplikasi Mendeley. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi Mendeley. Di sini ada di sini ada fungsi add. Nah, fungsi add ini ada banyak ya. Ada add files, ada add folders, juga ada add entry manually. Nah, add file di sini kita bisa menambahkan file-file atau file-file jurnal ataupun buku, e-book ya. E-book yang kita punya gitu, biasanya bentuknya itu PDF. Nah, kita bisa tambahkan dengan add file ini. Nah, nanti kalau misalkan kita klik, dia akan kita diminta untuk mencari file mana yang mau ditambahkan. Begitupun dengan add folder. Nah, kalau add folder ini kita akan menambahkan foldernya, bukan filenya ya, bukan filenya satu-satu. Kemudian ada add entry manually. Nah, add entry manually ini kita bisa pilih apa yang mau kita add, misalkan bisa buku atau bisa juga jurnal, bisa juga apa aja. Di sini ada pilihannya ya. Nah, kalau untuk add manual ini nanti kita bisa masuk ini judul bukunya, autorsnya siapa, tahunnya, page berapa. Pokoknya ini benar-benar manual ya. Kalau add entry manual ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa situs ya untuk kita mencari jurnal atau artikel yang sifatnya efektif. Maksudnya adalah jurnal-jurnal di sini itu sudah ada standar nasionalnya, yaitu sudah ada nomor SNI-nya, bukan SNI, namanya ISSN. Kalau nggak salah ISSN, ada DOI-nya, nomor DOI. Nah, biasanya yang kita cari itu bisa dari Google Scholar, Perpustakaan Nasional, Garuda, Sinta, atau Rama. Ini berikut adalah link-linknya ya. Kalian bisa cari di sini. Contoh dari jurnal ini kita bisa klik Mendeley-nya di sini, icon Mendeley di sini, Mendeley web importernya. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman baru pasang Mendeley web importernya, itu nanti dia minta sign. Jadi, teman-teman harus login dulu dengan akun Mendeley teman-teman semua. Nah, ini kita tinggal, kalau misalkan ini, bagian ini belum di checklist, teman-teman semua bisa checklist ya. Kemudian, teman-teman semua bisa tambahkan dengan mengklik tombol add ini. Nah, terus teman-teman semua juga bisa pilih mau disimpan di folder yang mana. Oke, kemudian kita add. Di sini saya nyimpennya di My Library ya. Kemudian kita add. Cek di View Library. Nah, kalau View Library ini nanti munculnya di browser. Nah, kita bisa juga cek di Mendeley-nya langsung. Nah, di aplikasi Mendeley-nya, kita harus synchronize dulu, semacam di loading dulu ya. Kalau misalkan tadi sudah ditambahkan, klik synchronize-nya sini. Nah, kemudian tunggu, dia lagi proses. Setelah itu teman-teman semua bisa lihat di recently added. Nah, di sini. Nah, ini yang tadi saya tambahkan, yang dari Mendeley web importer tadi ada di sini ya. Nah, kita klik. Nah, ini udah terbuka. Nah, kita jadi bisa lihat nih bentuk full jurnalnya kayak gimana. Ya. Selanjutnya adalah
kita bisa cek di menu ini, kita bisa cek apakah judulnya sudah sesuai, nama autornya sudah sesuai. Nah, di sini kita bisa cek semuanya ya. Kalian abstrak dari sini. Kalaupun nanti ada jurnal yang teman-teman download, terus abstraknya dia nggak lengkap atau bagian abstraknya itu nggak ada, teman-teman semua bisa copy aja dari sini, dari file ini, dari file jurnal aslinya ya. Kita bisa copy terus pindahin ke sini. Nah, kenapa kita harus nge-edit bagian ini? Karena nantinya bagian ini itu ketika kita mensitasi, nanti di daftar pustaka itu yang muncul adalah data-data ini, data-data yang sudah kita edit ini. Nah, itu cara mencari jurnal, ya, mencari referensi. Nah, untuk mengecek plagiarisme, teman-teman semua bisa ada ya aplikasinya, aplikasi untuk mengeceknya ada. Terus juga ada kok yang online-nya, itu bisa cek juga di Google. Biasanya itu namanya checker plagiarisme kalau nggak salah. Checker plagiarisme or SEO tools. Nah, itu bisa untuk mengecek plagiarisme. Nanti ada presentasenya berapa persen. Biasanya kalau di atas 20% itu udah termasuk plagiat. Nah, jadi diminimalisir. Nah, cara meminimalisirnya itu biasanya kita di prafase istilahnya. Kalau enggak nanti bisa diedit dikit tulisannya gitu, tapi enggak keluar dari materi itu, dari pengertian itu maksudnya. Nah, kalau misalkan di bawah 20%, nah itu nggak apa-apa. Misalkan cuma 8% atau 16%, itu nggak apa-apa ya. Selanjutnya, sesi tanya-jawab. Ke Chrome atau ke Mozilla Firefox, kita bisa cari. Nah, ini kita bisa searching ya. Ketik aja Mendeley Web Importer. Di sini ya, bisa cari aja nih, Mendeley Web Importer. Mendeley Web Importer. Sebenarnya bisa kalau kita klik di Mendeley-nya, ada di atas uninstall MS plugin itu ada ya. Di atasnya itu ada install Web Importer. Nah, tapi nanti bakal dialihinnya ke sini juga. Bisa untuk browsernya itu bisa ya, pakai apa aja. Microsoft Edge bisa, Chrome bisa, Firefox juga bisa. Jadi pakai apa aja bisa. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama dan juga penutupan kegiatan pemanfaatan aplikasi Mendeley dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian ada pengisian kuesioner kegiatan KKN STMIK Nusa Mandiri tahun 2020 yang diisi oleh para partisipan. Terima kasih kepada para pihak-pihak yang sudah terkait dalam kegiatan KKN Nusa Mandiri tahun 2020. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nusa Mandiri. Jadi sarjana Nusa Mandiri tempatnya.